sebagai sekolah madrasah berbasis pesantren. MTS YPPA Cipulus menjadi sekolah rujukan masyarakat dengan segudang prestasi. Berdiri sejak tahun 1988, yang kala itu siswa yang masuk baru berjumlah 14 orang. Sampai sekarang, sekolah ini telah memiliki ribuan alumni yang telah tersebar di seluruh penjuru, khususnya di tanah tataran Sunda. MTS YPPA Cipulus bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah Cipulus, Purwakarta, Jawa Barat, yang sebelumnya masih berinduk pada Al-Wusta. Pada tahun 1988, MTS YPPA Cipulus didirikan. Perintis daripada MTS YPPA Cipulus yang pertama adalah sebagai perintisnya Bapak Kiai Haji Muparoz, yang kedua Bapak Haji Ruslan MS, beliau selaku kepala sekolah dari tahun 1988 sampai 2018. Yang ketiga didukung oleh Mama Al-Mukarrom, Mama Iyudin. Selanjutnya didukung oleh Bapak Kiai Haji Adam Badudin, dan yang selanjutnya didukung juga oleh Bapak Kiai Ansor, dan selanjutnya didukung juga oleh Bapak Haji Jalal, dan didukung oleh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah. Latar belakang didirikannya MTS Cipulus yang pertama adalah atas usulan dari warga masyarakat di lingkungan MTS YPPA Cipulus. Sebetulnya di sini sudah ada sekolah, yaitu yang setara dengan MTS, yaitu sekolah Al-Wusta. Cuma kalau Al-Wusta itu statusnya adalah sekolah non formal. Nah, ada usulan dari warga masyarakat supaya MTS Cipulus, supaya di Cipulus didirikan sekolah yang formal, sekolah yang diakui oleh pemerintah. Jumlah siswa ketika pertama kali yaitu sebanyak 14 orang, dan yang bisa menyelesaikan sampai akhir yaitu jumlahnya hanya 9 orang. Berdiri di lokasi yang strategis dengan kompetensi yang matang, memantapkan MTS YPPA Cipulus sebagai salah satu MTS terbaik di daerah Purwakarta. Lebih tepatnya terletak di Kampung Pesantren Cipulus, Desa Nagro, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan terakreditasi A. Dengan visi menjadikan MTS YPPA Cipulus sebagai madrasah berbasis pesantren yang berkualitas untuk menciptakan lulusan yang menguasai iptek dan imtak. Madrasah Sanawiyah YPPA Cipulus merupakan MTS berbasis pesantren yang mempunyai visi menjadikan MTS YPPA Cipulus sebagai madrasah sanawiyah yang berkualitas sehingga bisa menciptakan mutu lulusan yang menguasai iptek dan imtak sesuai tingkatannya. Dengan visi tersebut, harapannya mudah-mudahan manajemen MTS Cipulus semakin baik, kemudian juga guru-gurunya semakin profesional, dan kualitas pembelajaran atau kegiatan yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler juga semakin berkualitas sehingga visi yang disampaikan tadi bisa tercapai. Mulai dari sanalah MTS YPPA Cipulus terus berupaya dalam mengembangkan potensi pemahaman agama, mengerti akan arti kehidupan, dan menjadikan insan yang memiliki kecerdasan spiritual. Untuk itu, MTS YPPA Cipulus didukung oleh tenaga pendidik yang berkompeten tinggi dan mengikuti perkembangan dalam metode mengajar. Dalam mewujudkan generasi muda yang terampil, MTS YPPA Cipulus memiliki sarana prasarana yang mendukung keaktifan siswa, seperti ruang kelas yang nyaman, lab komputer, lab IPA, perpustakaan, lapangan olahraga, lapangan upacara, dan sebagainya.
harmonisasi pendidik intelektualitas dan karakter siswa terwujud melalui pengembangan diri. Berbagai prestasi akademik dan non-akademik berhasil ditorehkan oleh MTS YPPA Cipulus di berbagai... Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya, di mana dari awal bahwa tujuan kami melaksanakan sekolah semata-mata adalah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kemarin sudah disampaikan ataupun sudah terpampang di papan visi misi, yaitu untuk mewujudkan kelulusan ataupun mewujudkan lulusan siswa yang cerdas, yang terampil, yang memiliki wawasan IMTEK dan IMTA. Nah, dengan wawasan tersebut tentunya ini adalah ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan, terutama adalah dengan fasilitas yang tentunya sebagai penunjang kegiatan untuk menciptakan hal itu, ya. Nah, dalam hal ini saya sebagai penanggung jawab di lapangan dan sekaligus adalah sebagai wakasarana prasarana di Madrasah Tsanawiyah. Dari awal kita memulai kegiatan proses belajar berkaitan dengan sarana prasarana, yaitu yang sekarang kita sebut kampus 1, ya. Kampus 1 itu adalah awal kita pembangunan tahun 2001. Itu adalah awal di mana kami melaksanakan pembangunannya, itu adalah mendapatkan bentuk yang dinamakan dengan imbal swadaya dari pemerintah. Nah, dalam hal ini adalah dari pemerintah. Nah, kemudian dari perkembangan semakin sini, dari mulai 2000 kita sudah bisa membentuk bangunan sendiri, sekalipun awalnya kita belum punya apa-apa, tapi dengan adanya kepedulian dan kebersamaan kita, baik itu dengan masyarakat, kemudian dengan komite dan lain sebagainya, alhamdulillah semakin bertambah. Sehingga tahun 2000, 2001, kemudian 2003 itu adalah hampir berturut-turut. Kami itu adalah mendapatkan satu bentuk yang dinamakan dengan imbal swadaya. Itu adalah kepedulian pemerintah. Perkembangan kurikulum yang ada dan tuntutannya pun adalah semakin bertambah, dan kami pun adalah tentunya menambah lagi sarana ataupun fasilitas yang sekiranya bisa menunjang hal itu, ya. Baik itu dalam pembangunan karena siswa semakin bertambah siswa itu adalah menjadi tuntutan adalah dengan adanya penyediaan fasilitas atau sarana. Dengan tambahnya siswa, dengan tambahnya fasilitas, hal ini adalah tuntutan dari pemerintah terutama, dan itu sebetulnya bukan tuntutan pemerintah, adalah tuntutan kita sebagai anak-anak bangsa. Dan dengan semakin bertambahnya siswa, animo masyarakat, kemudian semakin bertambahnya fasilitas, ini adalah merupakan harapan dan merupakan cita-cita anak bangsa sebetulnya. Bukan cita-cita kami sebetulnya. Itu adalah cita-cita anak bangsa, tuntutan dari anak-anak bangsa yang sampai saat ini, sehingga alhamdulillah kami bisa ada ruangan lab IPA, ya, di mana di situ dalam kurikulumnya tersedia. Kemudian ada IT yang dinamakan lab komputer, yang alhamdulillah sampai sekarang itu adalah kalau perhitungan komputernya kurang lebih ada 200 komputer kami sudah sediakan. Cuman yang kita pasang adalah cuma 2 kelas. Karena ini adalah kita belum menunjang dengan tuntutan siswa untuk pembelajaran masih ada siangnya. Ya, sehingga kami yang dipergunakan adalah hanya 2 kelas, itu adalah untuk komputer. Kemudian hal lain selain daripada baik itu IT ataupun lab, kemudian keterampilan yang lainnya, ya. Ada keterampilan semacam kegiatan di eskul mengenai masalah, ada keterampilan keseniannya, kemudian ada paskibranya, ada pramuka, dan keseluruhan itu adalah membutuhkan yang dinamakan dengan tempat atau wadah di mana anak itu adalah untuk melaksanakan keterampilan ataupun bakat-bakat yang sesuai dengan keinginannya.
Nah, inilah tuntutan buat kami. Tuntutan buat kami, dan tuntutan ini adalah harus dinyatakan. Sebagai bakat siswa dalam bidang non-akademik, MTS YPPA Cipulus menyiapkan program ekstrakurikuler untuk mengembangkan kreativitas siswa, baik dalam bidang yang berkaitan dengan agama, keterampilan, kesenian, maupun olahraga. MTS YPPA Cipulus, alhamdulillah hari ini untuk tahun 2024 sudah meraih beberapa prestasi baik di bidang akademis ataupun non-akademis. Salah satunya untuk di bidang akademis kita telah mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh Alif Education, ya, alhamdulillah di tingkat nasional sebagai peserta. Untuk yang kedua masih di bidang prestasi akademik, yaitu di bidang matematika juga, tapi ini tingkat kabupaten ya. Kami belum bisa untuk lebih lanjutnya ke depan kita akan
lebih meningkatkan lagi untuk akademis di bidang sains ataupun dan teknologi yang lainnya, termasuk juga bahasa. Itu ingin MTS CPC Plus itu lebih berkembang lagi sampai ke puncak tingkat nasional. Nah, itu dari bidang akademik salah satunya, dan itu diraih pada tahun 2023. Untuk masih 2023, dikarenakan MTS CPC Plus juga ada kegiatan internal dan eksternal, ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Ekstrakurikuler itu alhamdulillah yang asalnya 2 ekstrakurikuler, hari ini sudah banyak ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MTS CPC Plus. Salah satunya adalah juara tingkat kabupaten PMR, sudah meraih 2 prestasi tahun 2022 dan 2023 MTS CPC Plus, yaitu meraih tingkat umum ya, juara umum tingkat kabupaten. Dan pramuka juga tingkat provinsi alhamdulillah tahun 2023, termasuk juga ekstrakurikuler Paskibra. Itu Paskibra kemarin tahun 2023 akhir ya, telah dilaksanakan juga, alhamdulillah mendapatkan peringkat ketiga. Nah, dari ekstrakurikuler di sini juga ada pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah pembacaan tahsin dalam bidang keagamaan, termasuk juga olahraga, ada bola voli, terus ada juga futsal, ini sesuai dengan keinginan anak-anak. Sebab tujuan MTS CPC Plus itu adalah mendidik anak menyepakat keseluruhannya. Yang selanjutnya adalah TKM. Ini TKM ini kepanjangan dari tim kedaruratan madrasah ya, ataupun ini dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama adalah mungkin yang terbaru hari ini sedang latihan untuk drum band ya, drum band yang terbaru, termasuk juga hadroh, dan yang terbaru juga ini POIS ya, POIS juga itu termasuk TKM ya, tim kesenian madrasah. Mungkin itu saja yang telah saya sampaikan hari ini. Secara global MTS CPC Plus ingin menjadi MTS yang berbasis pondok pesantren dan menjuarai di dalam bidang agama maupun bidang umum yang Dengan hal ini diharapkan MTS CPPA Cipulus mampu menjadikan para siswa dan siswinya menjadi generasi yang berguna kelak di masa depan bagi agama, nusa, dan bangsa, dan menjadi generasi muda yang mempunyai ilmu agama dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dudung Sakdullah. Saya Asep Munawar. Saya Abdurrahman. Saya alumni MTS YPPA Cipulus angkatan 97 mengucapkan wilujeng tepang tahun anuka 35. Selamat ulang tahun untuk MTS YPPA Cipulus. Semoga segala harapan, impian dan cita-cita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Semakin tambah hari, semakin tambah kesuksesan. Mudah-mudahan semakin berkah dan jaya. Selamat hari lahir MTS YPPA Cipulus yang ke-35. Mudah-mudahan MTS Cipulus berkembang, sukses, dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan MTS tetap jaya, sukses. Peace to the peace, by God bless you and you all. Saya mengucapkan untuk MTS YPPA Cipulus, selamat hari lahir yang ke-35 tahun. Saya segenap keamanan BIM, Badan Intelijen Madrasah. Selamat hari ulang tahun MTS YPPA Cipulus yang ke-35. MTS YPPA tetap jaya. Kami siswa-siswi MTS YPPA Cipulus mengucapkan selamat hari lahir MTS YPPA Cipulus yang ke-35. Aktif, kreatif, dan inovatif. Kami, keluarga besar